Salam Bapak Ibu. Saya kembali menjumpai Bapak Ibu di tengah istirahat Bapak Ibu. Dan saya menjumpai Bapak Ibu sebelum kita memasuki sebuah peristiwa yang agung, yaitu kematian Yesus Kristus sendiri. Dan saya ingin kita belajar dari pengalaman Rasul Petrus sendiri. Saya beri tema perenungan kita pada hari ini, yaitu ketika kita berada di persimpangan jalan. Dan tentu kita pernah berada di persimpangan jalan itu sendiri. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita masuk ke peristiwa apa yang disebut dengan peristiwa Jumat Agung. Sebuah peristiwa yang sangat heroik sekali. Mengapa disebut heroik? Karena merupakan rangkaian peristiwa panjang yang memperlihatkan peristiwa demi peristiwa di dalamnya. Ada peristiwa pengkhianatan, ada tangisan, ada darah, kemarahan, kekecewaan, dan lain-lain. Dan peristiwa yang luar biasa itu dirangkum satu kalimat oleh Lukas, yaitu dengan mengatakan, ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan menyelimuti seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Itu dikatakan dalam Lukas 23 ayat 44. Hal itu memperlihatkan di mana matinya kebenaran, matinya keadilan, dan matinya nurani itu sendiri. Jemaat Tuhan, dalam rangkaian peristiwa itu ada sebuah nama yang begitu lekat dalam kehidupan kita. Nama itu adalah Petrus sendiri. Petrus selalu dihubungkan dengan pernyataan yang tidak mengenakan, yaitu misalnya ia tidak solider, ia disebut tidak konsisten, sehingga banyak orang mencemooh dia, melecehkan dia, membuli dia, menganggap dia tidak tahu diri dan tidak pandai berterima kasih. Saudara-saudari, saya tidak mengajak Anda se-ekstrim itu menilai Petrus. Saya justru ingin mengajak kita semua untuk berdamai dengan Petrus di saat kita memperingati Jumat Agung ini. Petrus memang pernah berada di persimpangan jalan itu, tetapi ia memilih jalan itu. Namun sesungguhnya jalan yang dia pilih itu, walaupun ada kekeliruan, tetapi bukanlah jalan buntu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingin memperlihatkan adegan demi adegan yang Petrus sendiri jalani. Dan setiap adegan itu memperlihatkan nilai-nilai yang kita ambil dalam rangka kita menjalani kehidupan ini. Sehingga kita pun bisa belajar dari Petrus, dari kesalahan yang pernah ia buat. Saya ingin memperlihatkan adegan yang pertama. Adegan yang pertama yaitu terlihat di dalam ayat yang ke-54. Kalau kita mengamati dengan cermat dan memperhatikan kisah penangkapan Yesus Kristus, kita akan mendapati bahwa di antara semua murid yang ada, salah satu dan yang selalu mengikuti Yesus dari jauh, yaitu Petrus. Kemana murid yang lain? Kita tidak tahu. Tetapi narator Injil Lukas memperlihatkan kepada kita dan mengisahkan kepada kita bahwa orang yang selalu mengikuti Yesus
sampai ke rumah imam besar itu adalah Petrus. Ini adegan yang pertama. Dan adegan yang kedua, Bapak Ibu. Adegan yang kedua itu diperlihatkan dalam Lukas pasal 22 ayat 57 sampai ayat yang ke-59. Adegan itu banyak orang menyebutnya sebagai adegan pengkhianatan. Ketika orang banyak dan para penangkap Tuhan Yesus bertanya kepada dia, apakah ia murid atau salah seorang dari yang bersama-sama dengan Yesus? Ia menyangkalnya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak tanggung-tanggung dalam adegan ini. Lukas melaporkan bahwa baru satu kali ayam berkokok. Atau dalam bahasa Lukas, sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus telah menyangkal dia sebagai murid Yesus sebanyak 3 kali. Saudara-saudari, ini sebenarnya bukan menggambarkan pengkhianatan dari Petrus dan ia tidak solider. Tetapi saya lebih sepakat melihat adegan ini dengan mengatakan sesungguhnya Petrus menampilkan 2 sisi dalam hidupnya. Dan sisi yang pertama di mana ia ingin selalu dekat dengan Yesus. Ingin selalu dekat dengan Yesus. Dan itu diperlihatkannya mulai dari adegan pertama. Itu sisi yang pertama. Namun pada sisi yang kedua, bahwa ia tidak siap mengalami seperti yang dialami oleh Yesus. Oleh sebab itu ada 2 hal yang ada dalam dirinya. Ia ingin selalu dekat dengan Yesus. Tetapi satu sisi ia juga tidak siap untuk menderita seperti yang dialami oleh Yesus. Satu sisi ada kerinduan, namun pada sisi yang lain ada ketakutan. Saudara-saudari, sesungguhnya ini menggambarkan kita. Menggambarkan kehidupan kita. Coba kita renungkan baik-baik. Satu sisi ada kerinduan yang amat mendalam, di mana kita ingin dekat dengan Tuhan Allah. Tetapi sesungguhnya pada sisi yang lain, kita pun tidak siap untuk menderita. Selanjutnya saya ingin membawa kita masuk ke adegan yang ketiga. Adegan yang ketiga ini diperlihatkan oleh Lukas di dalam ayat yang ke-61. Ini adalah adegan yang sangat memikat sebenarnya. Adegan yang sangat menakjubkan, saudara-saudari. Adegan yang menakutkan sekaligus adegan yang sangat romantis. Adegan ini terlihat dari Lukas 61. Yaitu Yesus menoleh Petrus. Adegan ini bukan adegan kemarahan Yesus terhadap Petrus, di mana ia menyangkal Yesus. Tetapi sesungguhnya adegan ini memperlihatkan 2 sisi yang mau ia perlihatkan kepada Petrus dan juga kepada kita. Pada sisi yang pertama, Yesus Kristus ternyata tahu ketika Petrus ada di sampingnya. Ketika ia menoleh kepada Petrus, adegan itu memperlihatkan satu sisi bahwa ia mau mengatakan,
Sesungguhnya engkau ada di sisiku, Petrus. Engkau tidak jauh dari aku. Tetapi adegan itu juga mau memperlihatkan sisi yang lain kepada Petrus dan kepada kita. Adegan itu mau memperlihatkan bahwa Yesus juga ingin mengatakan kepada Petrus, sekalipun engkau dekat di sisiku, sesungguhnya hatimu sebenarnya sedang mengalami ketakutan itu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya momen ini juga memperlihatkan bahwa Yesus Kristus juga sedang menoleh kita, menoleh saudara, menoleh Anda, juga menoleh saya. Kita memang dekat dengan Yesus dan selalu dekat dengan Yesus. Siang dan malam kita berdoa, memuji, memuliakan namanya. Namun dalam kedekatan itu juga masih tetap membuat kita galau. Kita juga mengalami ketakutan itu. Sebagaimana Petrus, ternyata Yesus pun mengerti kita. Ia pun memandang kita dengan tepat. Ia tahu siapa kita. Ia tahu kualitas hidup kita. Ia tahu siapa sesungguhnya hidup kita. Tindakan tolehan Yesus ini sebagai adegan yang sebenarnya sangat nyeri dan sangat menyakitkan, namun sekaligus indah. Nyeri karena ia terluka oleh kita, namun indah karena sesungguhnya ia memahami kita. Tolehan yang sangat pastoral sekali. Buat Anda, buat kita semua, buat saya. Saudara-saudari, saya ingin membawa kita kepada adegan yang terakhir atau adegan yang keempat. Adegan ini diperlihatkan oleh Lukas dalam ayat yang ke-62. Yaitu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ini bukan hanya adegan penyesalan. Sesungguhnya ini adalah adegan pertobatan. Ini bukan adegan jalan buntu, Bapak Ibu. Sesungguhnya ini adalah adegan jalan keluar. Ini yang membedakan Petrus dengan Yudas pada akhirnya. Yudas menyesal, tetapi ia mengakhiri hidupnya di tiang gantungan. Ia menyesal memilih jalan yang salah itu, tetapi jalan itu menjadi jalan buntu bagi Yudas. Tetapi apa yang dialami, yang dilakukan oleh Petrus, ia telah memilih jalan yang anggap salah pada awalnya. Tetapi jalan itu bukan menjadi jalan yang buntu ketika ada kesiapan bagi dirinya untuk membuka diri. Sehingga di dalamnya bukan hanya penyesalan, tetapi sesungguhnya ada pertobatan. Adegan ini sesungguhnya mau mengatakan, sehebat apapun masalah yang kita hadapi, tantangan hidup yang kita alami, itu bukan jalan buntu. Allah akan membuka jalan itu sebagai jalan yang berpengharapan. Disinilah Petrus memperlihatkan pengalaman hidupnya. Sehingga kita bukan hanya berdamai dengan Petrus, tetapi juga kita mau berdamai dengan diri kita sendiri. Sekaligus membuka jalan bagi kita untuk berdamai
dengan Allah. Selamat menyambut Jumat Agung. Kita berada di persimpangan jalan itu. Mungkin kita akan mengalami di persimpangan jalan itu. Tetapi jalan itu bukan jalan buntu. Ketika kita menghayatinya dalam perjalanan bersama Allah. Amin.